Banyak kontraktor-kontraktor begini, belum diresmikan jembatan sudah rusak, belum diresmikan pekerjaannya sudah hancur. Kenapa? Karena juga di kantor sudah ambil 20% sebelum dibangun. Kenapa ada 20%? Karena untuk menampil kada perlu duit banyak. Kenapa perlu duit banyak? Karena kalian juga mau disogok. Coba kalau umat Islam tidak ada yang mau disogok, maka terjadilah pemilihan pemimpin yang betul-betul sesuai syariah. Kalau kau memilih pemimpin sesuai syariah, maka kau akan dapat pemimpin yang baik agamanya, sehingga mereka melayani kamu, bukan dilayani oleh rakyat. Sekarang kalau datang orang sosialisasi, kau bilang wani piro, dikasih kau 300.000 satu kali makan bakso habis. Di 5 tahun. Kalian juga calon pemimpin, jangan kau sogok rakyatmu. Coba kalau tidak ada money politik. Adik-adik kita yang sekolah ke Jawa, sekolah ke Sulawesi, mereka menjadi sarjana pertanian, mereka menjadi sarjana perikanan, mereka menjadi sarjana kelautan, mereka kembali ke Lombok, mereka kembali ke pulaunya, dia terapkan ilmunya. Setelah jadi pejabat, dia pejabat cerdas karena memang dia punya kompetensi di situ. Jadi anggota DPR yang kompeten, tidak mengandalkan uang saja. Maka lihatlah sekarang kita. Jadi anggota dewan tidak tahu persoalan. Kenapa? Karena dia hanya banyak duitnya. Ada anggota dewan di sini? Ada? Ada? Banyak. Tidak ada yang hadir saya lihat. Coba kalau dicoblos, datang semua itu. Pakai songkok, pakai gamis. Dunia ini, kalau sudah rezekimu, biar siapa yang menghalangi, pasti dapat. Sebaliknya, kalau bukan rezekimu, tidak akan kau dapat. Meskipun baru berusaha, kaki, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tidak mungkin. Dan ingat, rezeki itu bukanlah yang banyak. Rezeki itu menurut agama kita, rezeki adalah pemberian Allah yang bisa kau nikmati. Itu rezeki. Dia dapat duit 1 miliar. Itu rezekinya. Belum tentu. Kenapa? Dia sembunyi. Bukan atas nama dia. Pakai atas nama orang lain. Begitu dia pakai, orang yang dipercaya bawa lari duitnya. Bukan rezekimu bos, tapi dosanya kau dapat. Itu rezeki, harta, pemberian, penerimaan yang kita pakai. Gaji kita 10 juta, alhamdulillah. 10 juta itu manfaat, itu rezeki. Ada pemberian 10 juta, tapi hei, lihat itu suamimu. Ibu pikir gampang jadi suami. Ibu pikir gampang jadi suami. Jauh lebih gampang jadi bujangan daripada jadi suami. Apa susahnya jadi bujangan, kemana-mana tak ada orang yang melarang. Hati senang walaupun gak punya uang. Bohong. Iya. Tapi coba kalau jadi suami, Bu. Kami pikir bagaimana ibu bisa pakai baju baru. Kami pikir bagaimana supaya dapur. Kami pikir bagaimana si istri pulang kampung pakai emas. Pak, kalau ada orang datang minta tolong ke rumah, mengucapkan saja itu sudah berat. Jangan sampai kasihan dia pulang, sudah malu, tidak bawa lagi pertolongan. Kalau dia minta 1 juta dan bapak pikir tidak mungkin dia bisa utang ini. Karena ada juga itu Pak, hobi utang. Dan hobi tidak mau bayar. Karena dia bilang banyak aja uangnya itu. Utangmu bos, bayar. Ah, masa miliarder begitu, utang saya 2 juta saya harus bayar? Bayar, karena kewajiban. Ah, masa Pak GM utang 500 ditagih? Bayar, utang. Ada orang hobi begitu. Maka ketika orang datang ke rumah dan kita yakin dia tidak bisa bantu, tidak bisa bayar itu kalau dikasih utang 10 juta, paling tidak jangan permalukan dia.
Hargai, ya sudah. Saya seperti itu. Datang saya lihat, tak mungkin dia bisa bayar ini, tidak masuk di akal. Maka kalau orang masuk surga karena tidak punya dosa, Pak, maka tidak ada isinya surga. Karena semua kita pasti punya dosa. Lalu kenapa kita masuk surga? Ketika ditimbang pahala kita, ya. Nah, misalnya ini ditimbang, ini kebaikannya, ini keburukannya. Ternyata timbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya 1,5%. Nah, maka di dunia ini kerjaan kita memperbanyak amal, tabungan. Bagaimana memperbanyak amal? Bukan sekedar puasa. Kalau puasa Ramadan saja kebaikanmu, berapa tahun kau puasa? Sholat 5 kali saja sehari semalam. Haji, belum tentu kau bisa haji 3 kali. Lalu apa itu amal? Segala kegiatan yang kau lakukan lillahi ta'ala amal. Kerja di sini. Kalau lillahi ta'ala amal. Anda keluar rumah kalau orang muslim. Dia wuduk dulu. Dia sudah sholat duha. Lalu dia baca doa sebelum keluar rumah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Pak, kalau ada orang datang minta tolong ke rumah, mengucapkan saja itu sudah berat. Jangan sampai kasihan dia pulang, sudah malu, tidak bawa lagi pertolongan. Kalau dia minta 1 juta dan bapak pikir tidak mungkin dia bisa utang ini. Karena ada juga itu Pak, hobi utang. Dan hobi tidak mau bayar. Karena dia bilang banyak aja uangnya itu. Utangmu bos, bayar. Masa miliarder begitu, utang saya 2 juta saya harus bayar? Bayar, karena kewajiban. Masa Pak GM utang 500 ditagih? Bayar, utang. Ada orang hobi begitu. Maka ketika orang datang ke rumah, dan kita yakin dia tidak bisa bantu, tidak bisa bayar itu kalau dikasih utang 10 juta, paling tidak jangan permalukan dia. Hargai, ya sudah. Saya seperti itu. Datang saya lihat, tak mungkin dia bisa bayar ini, tidak masuk di akal. Maka coba enaknya jadi bupati. Cuma bikin perda, selesai festival anak yatim. Dan siap orang membantu. Itulah yang disebut menjadikan bagian-bagian kebaikan. Orang kaya bantu agama Allah, beri makan fakir miskin. Pejabat bantu anak-anak yatim piatu fakir miskin. Buat tanda tanganmu memperkaya mereka yang miskin. Jangan malah kau ambil hak-haknya mereka. Dan orang yang mengambil haknya anak yatim, mengambil hak-haknya fakir miskin, tunggu kau akan sengsara dunia sampai akhirat. Coba lihat kalau haknya orang diambil Pak, dia tidak bisa melawan. Tidak ada sekolahnya, tidak ada temannya birokrat, tidak ada temannya aparat penegak hukum. Dia akan menangis dan mengadu kepada Allah. Lalu kalau orang Buddhis bilang, Andre, maka kau bawa sampai mati. Dia menangis di hadapan Allah. Arasnya Allah bergetar. Tiba-tiba kau dapat ditangkap sama polisi atau KPK setelah kau pensiun. Bu, lagi susah minyak? Iya. Ngantri beli minyak. Padahal negara kita produsen sawit. Kenapa? Karena kalian milih pemimpin yang mau bayar kalian. Jangan salahkan pemimpin. Jangan salahkan bupati. Jangan salahkan wali kotamu. Salahkan dirimu sebagai orang Islam yang suka minta-minta uang. Betul-betul, tapi kalau pilkade wani piro. Umar bin Khattab pernah bertanya, ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya melihat Allah, tapi saya mau tahu bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku. Maka Rasul bersabda, buatlah ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Tidak ada susahnya dek, tidak ada beratnya, tidak ada mudaratnya. Ketika kau galau dalam rumah tanggamu, kau datang ke ibu bapakmu, buat dia tersenyum, jangan kau cerita masalah rumah tanggamu. Ini kita sekarang anak sudah tidak bisa belikan AC orang tua, sudah tidak bisa bayarkan mobilnya orang tua. Penderitaan terus dikasih di telinganya. Ma, istri saya begini, Pak, suami saya begini. Janganlah kau deritakan jelek-jelek rumah tanggamu. Kau sudah cerita, baik lagi, bertengkar, hamil lagi. Al-Quran dengan bahasanya yang sangat cantik. Apa? Istrimu adalah sawah ladangmu. Maka datangi dia, silahkan kau datangi dia dari arah mana saja yang engkau suka. Namanya sawah ladang, bapak punya sawah, hak garap ada sama bapak. Mau dicangkul dari depan, silahkan. Mau cangkul dari samping, silahkan. Mau cangkul sambil mundur, boleh. Yang penting jangan kau cangkul sawahnya orang.
Ayo, ada ujian akidah. Orang-orang mempersoalkan kalimat la ilaha illallah. Azan. Ya toh? Sekarang saya tanya, tolong angkat tangan. Siapa yang merasa tersinggung dengan pernyataan menghina azan? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Ujian akidah buat kita. Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Yang tidak angkat tangan berarti dianggap biasa. Angkat tangan. Oke, sudah. Alhamdulillah. Saya kagum Bapak cinta kepada kalimat azan. Sekarang tolong angkat tangan siapa yang tidak datang ke masjid ketika dipanggil azan. Ayo, tak kalah serius kah ini? Ayo. Penting kita membela kalimat azan, tapi jauh lebih penting datang kok ke masjid ketika azan. Ini kadang-kala kita, dan yang saya lihat yang marah-marah yang tidak pernah